Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, yang kami cintai, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya yang luar biasa kepada kita sekalian. Kita termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah, yang menerima hidayah dari Allah. Kita termasuk orang-orang yang diqadar oleh Allah, yang bisa menerima nasihat-nasihat dari Allah dalam kitab suci Al-Quran dan nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadis. Ini merupakan orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya katakan orang-orang pilihan? Karena di antara hambanya Allah di muka bumi, banyak yang masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Di antara semua umat manusia yang ada di muka bumi, yang masih hidup di muka bumi ini, masih banyak yang tidak bisa menerima nasihat dari Allah. Masih banyak orang-orang hamba Allah yang belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa Bapak sekalian? Karena hidayah ini mahal, nilainya sangat mahal sekali. Artinya tidak bisa dinilai dengan materi. Petunjuk hidayah dari Allah ini, kalau kita bisa tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh hidayahnya Allah ini, yaitu petunjuk agama Islam yang berdasarkan kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnahnya Nabi yaitu Al-Hadis atau sunnah Rasul. Ini merupakan jalan satu-satunya bagi kita yang ingin mengharapkan rahmat dari Allah di dalam dunia dan juga di akhirat. Kalau kita mau menerima hidayah Allah ini, Allah kehidupan kita akan memberikan kehidupan kita penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita mempunyai tujuan, hidup kita mempunyai visi dan misi yang benar. Di akhiratnya, sebelum di akhiratnya, di kuburnya nanti kita akan bahagia, mendapatkan kenikmatan 6 sholihat, tidur yang baik. Kemudian di akhiratnya kita dibangkitkan, akan mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di dunia. Umpama kita hidup kita serba pas-pasan, serba kekurangan, atau hidupnya menjadi orang yang miskin, atau orang yang fakir, atau orang yang kategori orang yang masih susah, banyak susahnya daripada senangnya,
atau kehidupan kita banyak senangnya daripada susahnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kehidupan ini merupakan kehidupan yang sementara. Kalau kita mendapatkan hidayah berupa keimanan, mendapatkan hidayah berupa petunjuk, mau menerima nasihat-nasihat dari Allah dan utusannya Allah, maka kehidupan kita akan menjadi berubah menjadi kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia, kekal abadi, hidup selama-lamanya di akhirat nanti, yaitu di dalam surga. Yang kita takutkan itu Bapak Ibu sekalian adalah nerakanya. Ya, kalau tidak ada neraka masih mending Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kita ngeri itu adalah nerakanya. Kalau kita tidak bisa masuk dalam surga, na'udzubillah min dzalik, kita pasti akan mendapatkan adab dari Allah, yaitu siksa api neraka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa nasihat kita di mana saja berada, kapan saja, termasuk dalam acara Basyiran wa Nadhiran ini, termasuk dalam acara Tholabul Ilmi ini kita senantiasa berharap, ingin mengharapkan rahmat Allah, ingin mengharapkan ridha dari Allah, yaitu di kuburnya mendapatkan rahmat dari Allah, di akhiratnya kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah, itu dimasukkan ke dalam tempat yang indah, tempat yang luar biasa, ya, keindahannya, yaitu di dalam surga. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit mukadimah dari kami, dan tetap kita niati pada hari ini, kita niati dengan niatan mukhlis lillah, karena Allah. Kita Tholabul Ilmi ini dalam rangka untuk supaya kita mempunyai landasan di dalam kita beribadah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah mengerjakan sesuatu apabila belum tahu ilmunya. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita besok semuanya akan ditanya. Kalau kita di dalam beribadahnya kok ternyata ibadah kita tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Seumpama Allah memberikan kemudahan semua beribadah dengan berbagai macam gaya, berbagai macam ragam dalam beribadah, semuanya itu akan diterima oleh Allah, ya insya Allah kita yang milih ibadah yang ringan-ringan, mengikutin kita sendiri, ngikutin kesenangan kita sendiri, menurut kita sendiri, yang kita gunakan dengan yang seringan-ringan mungkin, ya tujuannya adalah sama-sama beribadah. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, Allah sudah menurunkan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Allah sudah menurunkan kitab sucinya yaitu Al-Hadis, yang dikisahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sebagai Khotamun Nabiyyin, yang di situ akan memberikan, yang bukan akan, ya sudah memberikan contoh-contoh suri toladan yang baik di dalam kita bersikap, di dalam kita bertutur kata, bertingkah laku, di dalam kita beribadah. Tujuannya supaya Allah senang pada kita. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, maka ikutilah apa yang sudah dinasihatkan oleh Allah, apa yang sudah difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pilihan, ya
hanya dengan cara menyenangkan Allah nanti kita akan mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita tidak mau menyenangkan Allah, kita tidak mau taat kepada perintah Allah, maka Allah akan murka. Ya, Allah akan murka, yaitu di kuburnya akan mendapatkan azab dari Allah, di akhiratnya akan mendapatkan yang lebih berat lagi, yaitu siksa api neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Umpama kita mau minta hidup lagi di dunia, kemudian kita mau beribadah lagi, itu sudah tidak bisa, karena kita sudah meninggal dunia, alias sudah almarhum, alias kita sudah mati. Ya, kalau sudah mati ya kita sudah selesai. Kita mau bangkit, minta dibangkitkan lagi di muka bumi untuk beribadah, tidak diberikan. Ya. Di situ di akhirat itu adalah tempat hisapan, tempat perhitungan. Dari itu beruntunglah bagi kita yang di dalam sisa-sisa umur kita, di dalam sisa-sisa hidup kita di dunia ini, kita pergunakan sebagian waktu untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, melalui para ustadz dan ustadzah, melalui para mubaligh dan mubalighot, melalui para ulama-ulama sholihin yang ahli ilmu, Ini tidak semua kita sebagai hamba Allah yang diberikan ilmu dari Allah. Ya, termasuk di sini kami menyampaikan apa yang sudah kami ketahui, apa yang sudah kami pelajari di dalam kita beribadah kepada Allah. Mumpung masih diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, umur yang barokah. Manakala kita sudah dipanggil ke rahmatullah, kemudian ya ilmunya termasuk hilang. Ya, begitu kita sudah dipanggil ke rahmatullah, maka ilmu yang kami bawa, ilmu yang kami dapatkan dari orang-orang yang ahli ilmu, yang saya pelajari, yang kita pelajari, akan hilang juga, akan musnah juga bersama manusianya. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan ini, ya mari kita sama-sama kita niati dengan niatan karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan mengkaji, kita akan mengkupas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila, dan mengerjakan, bima, dengan apa-apa, fihi, di dalam Al-Qur'an. Maksudnya barang siapa yang sudah membaca kitab suci Al-Qur'an, kemudian dia mau mengamalkan isi yang terdapat di dalam Al-Quran, dia mau mengamalkan menu yang terdapat dalam Al-Quran. Menunya Al-Quran itu apa, Bapak Ibu sekalian? Menunya Al-Quran adalah berisi tentang perintah-perintah Allah. Kita diperintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita diperintahkan sholat, dan kita diperintahkan menunaikan zakat, dan kita diperintahkan untuk sholat bersama-sama orang yang ruku. Maksudnya sholat berjamaah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian perintahnya. Ya, kita kerjakan sholat, kita kerjakan melaksanakan menunaikan zakat, kita mengerjakan sholat berjamaah.
Dan masih banyak lagi perintah-perintah yang lain, termasuk diperintahkan untuk membela agamanya Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu sekalian dan diri kamu sekalian. Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ini termasuk perintah dari Allah. Termasuk kita diperintah lagi di dalam beribadah supaya dengan praktek cara ibadah yang berjamaah. Wa tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan agamanya Allah. Maksudnya dengan agamanya Allah itu ya agama Islam yang berpedoman dengan kitabillah wa sunnatin nabi. Wa la tafarraqu, ya. Jami'an dengan cara berjamaah. Dengan cara berjamaah itu dengan terpimpin, ya, ada pengaturnya, ada umaronya, ada imamnya. Itu termasuk perintah juga. Dan masih banyak perintah-perintah yang lain yang nanti kita akan ketahui semuanya manakala kita sudah mengkaji lebih dalam lagi. Termasuk nanti ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji bila mampu, ada juga disunahkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini banyak sekali perintah-perintah dari Allah dan utusannya Allah. Dia ngerjakan perintah-perintah Allah dengan sepol kemampuan. Umpama kita tidak bisa sholat dengan berdiri, ya sholat dengan duduk. Nggak bisa sholat dengan duduk, ya sholat dengan tidur atau pakai isyarat. Kalau kita sholat dengan duduk tidak bisa, sholat dengan tidur pakai isyarat tidak bisa, ya berarti kita sudah nanti akan disolati, alias sudah dipanggil ke rahmat Allah. Menu yang berikutnya adalah berupa larangan. Larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Ya, tidak boleh mastatona. Kalau memang dilarang ya dijauhi, ditinggalkan, meskipun sedikit tidak boleh. Kemudian cerita, menu yang ketiga adalah mendapatkan cerita, mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara sholat yang benar, mendapatkan cerita atau mendapatkan ilmu bagaimana cara berwudu yang benar, mendapatkan cerita atau ilmu bagaimana sholat wajib itu prakteknya, waktunya bagaimana, bacaannya bagaimana. Itu kita yakin, kita percaya. Intinya Bapak-Ibu sekalian, kalau itu memang sumbernya dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaiknya kita terima saja, tidak perlu kita perdebatkan, ya. Tidak perlu kita berdebatkan. Kalau kita bisa kerjakan ya kerjakan, kalau kita nggak bisa kerjakan ya kerjakanlah sepol kemampuan kita, kalau memang itu perintah. Dan kita diusahakan apa yang sudah kita terima ilmu dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu Al-Hadis, supaya dijaga kemurniannya. Jaga kemurniannya artinya ya supaya dijaga keasliannya, jangan dicampuri dengan khurafat, syirik, tahayul, dicampuri dengan bid'ah. Ini kalau bisa ya jangan tambahan-tambahan. Ini kalau bisa jangan, Bapak-Ibu sekalian. Kita ikutin aja sesuai dengan petunjuk dari Allah dan utusannya Allah. Jangan ditambahi dan jangan dikurangin, karena ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna, ya sudah sempurna. Kita nggak perlu menyempurnakan lagi. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi bukan diperintahkan untuk menyempurnakan ilmu yang didapat dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis.
melalui para penyampai-penyampai. Kalau zaman dulu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyampai ilmunya Allah. Kalau setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya disampaikan, diteruskan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi, para sahabat Nabi itu adalah orang yang menjumpai masa hidupnya Nabi, itu namanya sahabat Nabi. Nah, kemudian diteruskan lagi penyampai-penyampai agama Allah, yaitu para pengikut-pengikutnya sahabat Nabi. Nah, kalau pengikut-pengikutnya sahabat Nabi itu dia menjumpai pengikutnya Nabi. Ya, pengikut-pengikut sahabatnya Nabi, ya, dia menjumpai sahabat Nabi tapi tidak menjumpai Nabi, itu pengikut pertama. Kalau pengikut kedua, ya dia menjumpai pengikut yang pertama, tidak menjumpai sahabat Nabi. Kalau pengikut ketiga, dia menjumpai masa hidupnya pengikut yang kedua, tidak menjumpai pengikut pertama, tidak menjumpai sahabat Nabi. Ya, termasuk kita ini adalah pengikut-pengikut sahabatnya Nabi. Nah, sahabat Nabi dari mana? Sahabat Nabi ya terus yang jelas ilmunya ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang ini zamannya banyak hoak, zamannya banyak berita-berita bohong. Nah, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, harus diklarifikasi, harus dicek, cek and recheck ya. Ini benar enggak ini sabdanya Rasulullah? Ini benar enggak Nabi beribadah seperti sekarang ini, seperti yang kita ketahui? Kita harus cek. Nah, cara mengeceknya ya adalah ya, kalau itu untuk mengukur panjang ya kita pakai meteran. Kalau kita ingin mengukur berat pakai timbangan. Kalau ingin mengukur air pakai literan. Kalau lebih banyak lagi pakai kubik ya. Nah, ini Bapak, kalau untuk mengukur emas pakai air raksa ya, itu akan ketemu berapa kandungan kadar emasnya. Kalau pakai meteran ya berapa panjangnya, berapa meter ya, itu akan ketahuan ya, berapa beratnya. Pakai timbangan, kalau mengukur berat pakai timbangan itu akan ketahuan berapa beratnya, berapa kilo, berapa kintal, berapa ton, itu pakai timbangan. Itu yang benar. Jadi kalau ingin mengukur panjang pakai timbangan ya nggak nyambung Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengukur berat pakai meteran ya nggak nyambung, nggak akan ketemu ya. Demikian juga di dalam beribadah kepada Allah. Kalau ingin mengetahui kebenaran ya pakai pedoman umat Islam seluruh dunia, yaitu kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin Nabi. Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian dua perkara, lan tadillu, niscaya tidak akan sesat, ma tamassaktum, selama kamu sekalian mau berpegang teguh dengan dua perkara. Dua perkara itu apa Bapak Ibu sekalian? Dua perkara itu adalah kitabillah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Hadis. Jadi pasti akan ketemu, pasti akan ketemu yang namanya kebenaran ya. Pasti akan terhindar dari hoak. Hoak artinya berita-berita bohong ya. Sekarang banyak sekali berita-berita bohong ya, ratusan berita-berita bohong ya.
Ini kita harus hati-hati, jangan percaya begitu aja dengan berita-berita bohong. Kita harus cek, kita harus klarifikasi, ya, benar nggak berita ini. Nah, kalau ingin mencari kebenaran dalam beribadah, daripada kita bingung-bingung ke sana ke sini, mendingan kita buka saja kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran wa sunnati Nabi, dan kita buka aja ya sunnahnya Nabi, yaitu Al-Hadis. Di situ nanti kita akan ditunjukkan langsung oleh Allah melalui kitab sucinya yaitu Al-Quran, dan akan ditunjukkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab suci yang namanya Al-Hadis. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mau mengamalkan isinya Al-Quran, jadi kalau kita sebagai penghafal Al-Quran itu belum cukup ya, dia atau kita harus berusaha untuk mengetahui makna dan kandungan isi yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, begitu tahu perintah kita kerjakan, tahu larangan kita jauhi, kita tahu cerita kita yakini, diamalkan. Bisa dipakaikan walidahu, kedua orang tuanya, tajan mahkota yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Mahkota di sini adalah mahkota kehormatan. Bapak Ibu sekalian, yang di dunia saja itu yang mempunyai mahkota itu sedikit, Bapak Ibu sekalian, yaitu para raja-raja ya, para raja-raja, para ratu-ratu ya. Kalau nggak raja, nggak ratu, ya nggak dapat mahkota, nggak punya mahkota. Biasanya satu negara itu satu raja, satu ratu. Ya, kalau pemerintahannya kerajaan itu biasanya pakai mahkota. Kalau di sini bukan kerajaan tapi kepresidenan, ya nggak pakai mahkota. Tapi kalau kerajaan itu pakai mahkota. Ratunya juga pakai mahkota. Mahkotanya ini kalau di dunia ini terbuat dari berlian. Ya, berlian ya, kalau kita ada sinar itu kelihatan sinar cemerlap, ya, gemerlap, ya, gemerlap. Itu paling ya jaraknya ya 10 meter masih kelihatan. Tapi kalau di 1000 meter nggak kelihatan. Nggak kelihatan mahkota di dunia. Itu sudah mahal, itu harganya luar biasa, nilainya luar biasa. Nah, kalau kita mempunyai anak yang soleh dan solehat, nanti kedua orang tuanya akan mendapatkan mahkota besok pada hari kiamat. Do'uhu, adapun sinarnya mahkota, ahsanu min do'i syamsi, lebih bagus daripada sinarnya matahari. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, sinarnya mahkota lebih baik daripada sinarnya matahari. Fi buyutid dunya, di dalam rumah dunia, maksudnya di alam dunia. Bapak Ibu sekalian, ada nggak di dunia ini yang mempunyai mahkota seperti itu? Tidak ada. Kalau mataharinya ada, tapi kalau mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada matahari itu tidak ada dan tidak akan pernah ada. Tapi nanti kalau di akhirat banyak yang mempunyai mahkota yang lebih bagus daripada sinarnya matahari di alam dunia, yaitu bagi orang tua yang beriman dan beramal soleh, yang mempunyai anak yang soleh dan solehat. Itu keuntungannya Bapak Ibu sekalian kalau kita mempunyai anak yang soleh dan solehat. Jadi Bapak sekalian, jadikanlah putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehat, mempunyai kepahaman agama, mempunyai ilmu agama. Nanti orang tuanya akan beruntung. Di dunianya anak tersebut bisa berbakti kepada orang tua. Di akhiratnya anak tersebut akan memberikan derajat dan pangkat yang tinggi besok di sisi Allah, yaitu akan mendapatkan mahkota dan mendapatkan orang tuanya amal jariah dari anak-anak yang soleh dan solehah.
Bapak Ibu sekalian. Lau kanat fikum, seandainya ada fikum dalam kamu sekalian, fama donukum, maka apakah donukum persangkaan kamu sekalian billadzi dengan orang amila yang mengerjakan bihada dengan ini. Bagaimana persangkaanmu kalau misalkan ada orang yang mendapatkan nanti di akhirat akan mendapatkan mahkota yang lebih baik daripada sinarnya matahari? Bagaimana persangkaan kamu sekalian? Kalau persangkaan saya, wah ya saya akan lebih ngepolkan lagi. Saya akan benar-benar membina, meramut, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit basyiran wa nadhiran, sedikit talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin balighu ani walau ayah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.